Semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Nah, kalau memang benar CV-nya Pak Jokowi itu tidak ada di KPU, berarti ada kaitannya dengan 6.000 unit mobil SMK, 10 juta lapangan kerja, 11.000 triliun, dan ratusan investor asing yang akan datang ke IKN. Berarti semuanya itu sama-sama bohong dong. Ya, inilah cara mereka atau taktik dari skenario mereka pada Al-Ghuzu Buzzer ini dikeluarkan ya, seperti Sylvester dan Ngabali ya. Mereka bebas memfitnah ya, menuduh kami bahwa kami dibayarin. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus korupsi sendiri, hukumannya cuma 6 tahun padahal negara dirugikan 300 triliun. Kita yang menggunakan otaknya tanpa ada yang bayar, tidak bias, bahkan bisa dipertentangkan, diseminarkan secara nasional maupun internasional, siap untuk diadu. Tetapi sampai saat ini satupun ahli forensik dari pihak sana ya, tidak mau muncul. Yang ada adalah online ya. Kalau online itu bisa sesukanya di tengah-tengah cheerleadernya ya, tetapi kalau face to face ya, kita bawa tool masing-masing ya. Saya tantang dari pihak Pak Jokowi, ayo Pak, daripada Anda sibuk menghadiri sidang nanti dan ditanyakan proses akademik mulai dari A sampai Z, kenapa tidak kita lakukan seminar nasional atau seminar internasional, bawa ahli-ahli dari pihak Pak Jokowi, ahli-ahli dari kami, ahli-ahli dari universitas. Karena ini ilmu sangat sederhana, sangat sederhana. Kalau kami saja bisa diancam 12 tahun, berarti kalau rakyat biasa yang tidak punya komunitas untuk mendukungnya, bakal akan diam bungkam. Pak Prabowo Subianto, setiap hari harapan saya semakin tipis. Tipis Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo. Menteri-menteri Bapak pun sisa-sisa dari Joko Widodo, limbah-limbah Joko Widodo. Bersihkan itu Pak, terutama Kapolri itu. Yang namanya pribadi selalu ada sikap ya. Saya lihat memang Irma besar sekali pembelaannya terhadap Jokowi. Saya tidak tahu kenapa, why. Kalau dua saja jawabannya. Karena dia mungkin berterima kasih sama Jokowi. Kedua, gejala orang mapan. Gejala orang mapan itu begini. Ketika kita merasa menjadi bagian dari kekuasaan, orang anggota DPR itu kan sering sekali merasa bahwa dirinya bukan mewakili rakyat, tapi mewakili kekuasaan, mewakili establishment, mewakili orang yang hidupnya sejahtera oleh negara, yang pendapatannya ratusan juta dari negara. Maka kemudian kecenderungannya adalah justru tidak suka dengan aktivis. Padahal kita tahu bahwa Irma adalah seorang aktivis dulunya. Aktivis buruh kalau tidak salah. Kok nggak kelihatan bekas aktivisnya itu. Jadi bagaimana ketidaksukanya terhadap Rocky Gerung misalnya. Dia selalu mengatakan Rocky Gerung. Tapi memang kelebihan Irma itu adalah dia melakukan itu secara terbuka. Langsung di depan orangnya. Ketika berdebat dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi terlepas dari keberanian yang super berani tersebut. Tetapi kan harus diingat dia adalah wakil rakyat. Kalau wakil rakyat nimpe rakyat. Kita bingung kita mau ngadu ke siapa lagi. Harusnya dia tempat mengadu. Ya, karena wakil rakyat kan, wakil rakyat seharusnya merakyat kan begitu. Jangan tidur kalau ngomong soal rakyat. Jadi kok bisa? Padahal isu ijazah palsu ini akan sampai pada episode memenjarakan orang. Karena pendukung Jokowi tidak lagi berpikir bahwa bagaimana menyelesaikan ini secara elegan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana mengadukan dan memenjarakan orang yang mempermasalahkan ini. Kan aneh jadinya. Yang mau dipenjarakan itu doktor
dan kandidat doktor. Dokter Tifa mau ujian disertasi, kemudian Rismon dan Roy Suryo adalah doktor. Malah dikutak-katik Rismon soal ijazahnya dan lain sebagainya. Rismon itu orang biasa, bukan pejabat publik. Kok aneh itu? Nah, inilah yang menurut saya di republik ini yang kadang-kadang tidak proper. UGM sekarang semakin kian tertutup, maka publik akan semakin ragu. Ya wajar ya kalau dari big data persepsi yang mereka adopsi adalah persepsi yang kami ajukan. Itu wajar itu. Karena ketertutupan UGM juga. Satu hal yang perlu diklarifikasi UGM, itu kenapa tadi sarjana muda? Coba jelaskan. Bagaimana dari sarjana muda ke sarjana? UGM harus terbuka. Ya. Yang kedua, kalau benar ada teknologi tahun 85 yang bisa memproduksi lembar pengesahan Joko Widodo secantik itu, coba tunjukkan satu lembar pengesahan skripsi tahun 85 yang dimiliki UGM yang secantik punyanya Joko Widodo. Tapi bukan yang dihasil reproduksi dan kosong ya, seperti punyanya Sri Dominingsi, terus si Sigit Harwinarto, Lembah Edianto. Ya, jangan kosong dan cetakan modern. Saminudin juga. baru itu. Saminudin gerombolannya lah itu ya. Baru itu yang pakai tesis, cuma dosen pembimbing utama yang tanda tangan. Udah gitu juga tanda tangannya tidak berkesesuaian dengan Hasanus Simon juga pembimbing utama di skripsi lain. Coba tunjukkan UGM satu lembar pengesahan skripsi semodern Joko Widodo. Tapi jangan kosong ya. Kayak beginilah ya. Gitu loh ya, ini bayangkanlah itu ya satu orang 2 tanda tangan, bagaimana orang percaya seperti ini? UGM harus terbuka. Kalau memang alasannya tidak ada, tidak ada dan tidak pernah ada itu lembar pengesahan secantik itu di UGM tahun 85, berarti terus terang saja lembar pengesahan bodong, abal-abal, palsu, tidak akan lembar pengesahan skripsi abal-abal, palsu tidak akan menghasilkan ijazah yang asli. Makanya saya pun menantang, men-challenge. Kenapa sekali lagi, kalau kita kembali ke yang ijazah-ijazah tadi, Mas. Kenapa justru saya sengaja yang saya tampilkan perbandingan 4 ini. Mundur lagi. Ya, ini kenapa Fronojiwo. Karena kan kita tahu pas dia yang terus menjadi diehardnya kan. Gitu. Nah, jadi kalau memang ini pun ternyata tidak identik, ya sekarang mau cari siapa lagi? Ya, silakanlah gitu, Pak Fronojiwo mengklarifikasi temuan hari ini ya. Nanti malam kita akan buka yang namanya kemarin Barreskrim mengumumkan itu adalah identik. Jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi. Menggunakan kita jangan pernah mundur. Bang Rismon naik aja dulu. Ya, kita biar semangat. Ya. Jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Tambahan, Pak. Pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto. Jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak, Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK, di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya, Pak. Dan asam sulfat itu